Bakal kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SSMS atau Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Nah, untuk ini laporan keuangannya kuartal kedua sudah keluar. Kita lihat di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya ada Jab Hartono, kemudian direkturnya yaitu Ahmad Faisal. Alamat kantor ada di Jalan dan Said, tepatnya di Kota Waringin ya, di Kalimantan Tengah. Jadi ini biasanya kan untuk yang perusahaan-perusahaan yang terbuka itu, yang saham-saham itu kan biasa di Jakarta. Jadi ini agak beda, ini ada di Kalimantan ya. Kalau kita lihat di sini, ini untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu ribuan. Nilai ribuan tapi betul rupiah aja, nanti dikait saja dengan 1000. Untuk kas dan setara kas kita lihat, wah ini ada mengalami sedikit penurunan ya. Dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1 triliunan. Piutang usaha oke lah, berkurang sedikit. Kemudian untuk piutang lain meningkat. Tapi ini yang meningkat ini pihak berelasi ya nih ya. Ini pihak berelasi kalau kita lihat ini jumlahnya cukup banyak loh jika dibandingkan dengan yang lainnya. Persediaan dari 791 miliaran menjadi 774 miliaran. Berarti ini kan meningkat kurang lebih 17 miliaran gitu. Kita lihat nanti labanya itu gimana. Total aset lancanya pun berkurang ya. Total aset lancar pun berkurang dari 5 triliunan menjadi 4,9 triliunan. Tapi deh gak gitu gak gitu bejauh sih. Oke aja. Total aset kalau kita lihat di sini 11,8 triliunan. Sekarang menurun menjadi 11,4 triliunan. Berarti kan dia menurun kurang lebih 400 miliaran. Nah, sebenarnya kita perlu lihat lagi itu penyebabnya apa, apakah karena hutang menurun atau ekuitas yang menurun. Kita lihat dulu ya. Untuk utang usaha pihak ketiga, wah ini semua rata-rata meningkat nih. Tetapi kalau kita lihat untuk seperti utang lainnya dia menurun cukup drastis dan lain-lain. Total hutangnya dari 9,8 triliunan sekarang hanya tersisa 9 triliunan saja. Berarti dia berkurang sekitar 800 miliaran, cukup bagus. Total ekuitasnya meningkat dari 1,9 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Tetapi inilah yang perlu kita lihat ya. Memang ekuitasnya meningkat, liabilitas menurun. Tetapi gimana ya, ekuitasnya itu agak kecil sih dibandingkan dengan liabilitasnya. Hutangnya itu berkali-kali lipat daripada ekuitasnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Lalu di sini ada pendapatan dari 4,6 triliunan menjadi 5,1 triliunan. Oke. Untuk penjualan cukup bagus, dia meningkat walaupun beban penjualan meningkat, beban umum meningkat, tetapi laba usaha tetap meningkat dari 610 miliaran menjadi 800 miliaran. Nah, ini berarti kan peningkatan cukup banyak. Tapi nanti kita lihat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu berapa. Nah, kalau cukup banyak itu kan berarti cukup bagus ya. Ini pajak penghasilan badan, wah ini pun meningkat. Itu karena dia penjualannya meningkat, jadi dia meningkat. Nah, kita lihat di sini, oh ini bukan. Ini dia. Laba kepada entitas induk yang diatribusikan dari 200 miliaran sekarang menjadi 382 miliaran. Jika kita lihat dari penurunan persediaan, berarti ini masih oke aja lah ya. Itu bahkan 82 miliaran. Nanti kita lihat ya, ini seharusnya persediaannya ini merupakan bahan baku. Arus kas pembayaran kepada pemasok, wah ini meningkat dari 2,3 triliunan sekarang menjadi 3,1 triliunan. Ini kan berarti cukup bagus. Dia meningkat cukup banyak jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Nah, ini berarti oke. Ini kita skip. Nah, ini ada dewan komisaris, ada direksinya. Kita lihat tampaknya ada mengalami perubahan. Tepatnya di direktur utamanya dan direkturnya. Direktur utamanya itu dulu Nasaruddin bin Nasir, kemudian sekarang menjadi Jab Hartono. Kemudian ada beberapa direkturnya seperti ini ada Ahmad Faisal. Nah, Ahmad Faisal dulu gak ada nih. Tapi sekarang ada Muhammad Syafiq Harahap, ini dulu ada sekarang gak ada nih. Jadi memang dia ada beberapa perubahan manajemen. Nah, ini bahkan dikatakan sekretarisnya ini Swasti Kartika Nistias kemarin 28 April
Oh, mengundurkan diri ya. Padahal baru ditunjuk itu dia mengundurkan diri. Baru pada tanggal 26 Juni dia menunjuk Jack Hartono sebagai sekretaris perusahaan. Nah, jadi memang untuk yang manajemen itu tergantung masa internalnya itu ya. Kita nggak bisa tahu apa karena itu masa internal. Terserah mereka bagaimana mereka merombak manajemen, bagaimana mereka membuat manajemen lebih bagus. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini persentase kepemilikan. Ini persentase kepemilikan kita lihat kalau yang ini sama-sama aja ya. Gak gitu berubah. Ini 100%-an, 70%-an. Nah, ini kayak gak ada yang berubah nih kalau kita lihat di sini. Nah, ini udah beda ini ya. Ini kita lihat. Nah, ini kita skip ya ini ya. Sampai kas dan setara kas. Nah, ini udah sampai yang kas dan setara kas. Kalau kita di sini ini pihak ketiga dalam rupiah. Paling banyak mereka taruh di Bank Negara Indonesia. Padahal kemarin taruh di Bank BRI. Kemarin kami kayak untuk yang kuartal kedua kami ada beberapa ketemu beberapa perusahaan yang dari Bank BRI mereka pindah ke Bank BNI ya. Nah, itu kurang tahu alasannya apa, tapi ini memang ada pemindahan sih. Walaupun nih kayak dibagi dua gitu ya. Bank BNI 60-an miliaran, Bank BRI 60-an miliaran. Mungkin hanya untuk apa aja sih, untuk lebih diversifikasi gitu ya. Nah, ini ada Bank Mandiri, JB dan lain-lain. Totalnya itu dari 180 miliaran sekarang menjadi 137 miliaran. Berarti dia akan berkurang. Kemudian yang untuk US dollar kita lihat pun berkurang juga. 42 miliaran menjadi 10 miliaran. Oh, ini ada pihak berelasi juga. Mereka ada Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera. Dari 13 miliaran sekarang menjadi 8 miliaran. Tapi biasanya ini kalau kita lihat kan perusahaannya sudah cukup besar ya. Kok gak mau buka bank sendiri ya? Walaupun tidak bisa dipungkiri itu yang bank ekuitasinya masih agak tergolong gitu besar sih. Deposito berjangka pihak ketiga dalam rupiah, ini ada US dollar dan lain-lain pihak berelasi. Totalnya dari 1,2 triliunan menjadi 1 triliunan. Nah, ini kan saya modalnya sudah cukup gede. Kalau misalnya buka bank buku ketiga kayaknya agak bisa juga ya. Maksudnya nggak gitu besar, yang kecil-kecil pun bisa juga. Seperti bank swasta gitu ya. Kalau ini kan yang tadi kan Bank Perkreditan Rakyat, nah itu agak sedikit beda ya. Ini piutang usaha kita lihat pihak ketiga. Oh, ini piutang usahanya kayaknya gak ada disebutkan. Biasanya dia sampai berapa lama gitu lah ya. Kayaknya gak ada nih. Persediaan atau neto. Nah, ini yang kita katakan tadi. Persediaan komoditas dari 168 miliaran sekarang menjadi 97 miliaran. Berarti kan dia berkurang cukup banyak. Ini yang palm oil, EBD-PST, EBD palm sterling ini meningkat ya. EBD-PST dia meningkat. Ini kalau tidak salah untuk yang sabun dan lain gitu ya. Lalu minyak inti rata-rata meningkat. Kemudian ini ada lagi yang tandan buah segar. Oh, mereka ada PKS ya. Oh, ini ada tandan buah segar entah karena beli atau gimana ya. Ini ada PFAD juga. Tapi kalau kita lihat di sini, ini tampaknya yang tadi bahan baku masa barang yang bisa dijual itu kayak PST, EBDPO itu kayaknya agak sedikit berkurang ya. Ternyata yang meningkat itu yang malahan yang persediaan non komoditas, yang komoditas malah berkurang. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Nah, ini kita lihat dari 543 miliaran menjadi 354 miliaran. Berarti kan kurang lebih dia pengurangannya sekitar 186 miliaran gitu lah ya. 180-an gitu, 180 miliaran. Jika kita bandingkan dengan yang laba yang tadi, kayaknya nggak gitu apa ya. Berarti labanya kalau misalnya mereka ke depan perlu beli ini lagi, perlu
menghasilkan ini lagi. Kayaknya bisa agak gitu apa sih. Tapi menurut kami ya, ini kan persediaannya untuk yang kayak perkebunan ini, dia kan menghasilkan sendiri. Ya, dia menghasilkan sendiri dari kelapa sawit. Berarti dia bukan beli dari orang lain, bukan dari bahan baku dari yang lain. Nah, ini jadi dia agak sedikit berbeda case-nya. Walaupun persediaannya untuk yang bahan baku itu kayak menurun, tetapi itu kan dia tergantung dari bagaimana performa PKS-nya, dari pembeliannya dan lain gitu lah ya. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda, jadi oke-oke aja. Jadi semua perusahaan itu perlu dilihat industrinya juga. Kita gak bisa bilang kalau persediaannya banyak itu bagus, persediaan yang sedikit itu bagus. Itu tergantung industrinya juga. Ada industri yang persediaannya makin banyak makin bagus. Ada industri yang persediaannya makin sedikit, maksudnya gak gitu banyak, itu makin banyak makin gak bagus. Karena ada yang gampang rusak, ada yang apa dan lain. Tapi kalau minyak ini kayak setahu kami ya gak gitu gampang rusak sih. Karena ini kan tergolong minyak ya. Apalagi kalau misalnya mereka pengantaran ada pakai injek nitrogen gitu. Ini ada metode kita salah PT Surya Borneo Industri. Nah, walaupun masih rugi, nah ini ya. Nah, ini mereka ada Surya Borneo Industri, ada sahamnya, tapi masih rugi bersih 26 miliaran kalau kita lihat di sini ya dikatakan. Nah, ini piutang plasma ini yang kerjasama sama petani nih. Kayak petani kelapa sawit. Petani bukan tentang sawah aja, bukan padi aja, tapi ada yang kelapa sawit juga, perkebunan juga. Kita lihat di sini. Wah, ini ada mutasi apa ini? Oh, ini yang tadi yang plasma ya. Nah, ini kalau kita lihat luas kebun 6 hektar. Ini kan kayak 10 hektar, 9 hektar, 10 hektar. Itu sebenarnya itu kita mungkin untuk masyarakat perkotaan kita berpikir wah ini luas sekali, berarti kaya sekali. Itu enggak ya, karena untuk lahan-lahannya seperti itu mereka rata-rata jual murah. 1 hektar berapa ya kemarin ya, kayaknya pernah lihat, pernah terjun langsung ke perkebunan juga ya. Nah, jadi dia harganya beda lah, agak murah ya. Pendapatan yang diterima di muka di sini PT Citra Borneo, PT Dua Kuda Indonesia dan lain-lain. Wah, ini pendapatan pokoknya naik ya. Ini pendapatan yang diterima di muka, yang diterima dari pelanggan, dari intisari, cangkang dan lain-lain gitu lah ya. Ini perpajakan kita skip. Ini ada beban akrualnya, ada operasional dan lain-lain. Utang bank kita lihat gak gitu beda jauh ya. Dia beda sedikit aja sih. Ini utang bank lanjutan, utang bank jangka panjang. Ini kita lihat di sini. Ini kita skip ya ini. Ini mereka ada fasilitas kredit sih, investasi yang kepada PT Citra Borneo Utama. Jadi Citra Borneo Utama ini nanti kita lihat ini hubungannya itu apa. Yang tadi itu kan Citra Borneo Industri ya. Jadi ini kayaknya semua rata-rata yang Citra Borneo. Jangan-jangan Citra Borneo Utama ini merupakan pemegang saham dari SSMS ini ya. Dan nanti kita lihat yang di modal saham itu sebenarnya dia itu hubungannya itu apa. Ini utang bank. Ini kita skip. Nah, ini dia modal sahamnya.
Oh, ternyata bukan Citra Borneo Utama, tapi Citra Borneo Indah. Wah, ini semuanya sama aja ya. Ini pakai citra-citra semua, Citra Borneo Indah, Citra Borneo Industri, Citra Borneo Warna, dan lain-lain gitu-gitulah ya. Ini Citra Borneo Indah, ini kemarin punya kepemilikan saham 61%, sekarang sudah menurun. Untuk yang Putra Borneo kemarin ada 9,61, sekarang juga sudah menurun. Yang masyarakat meningkat. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi pemegang sahamnya itu paling banyak Citra Borneo Indah. Ini ini pendapatan dari kontra. Nah, ini pendapatannya nih. Minyak kelapa sawit. Nah, ini paling banyak. Kemarin nggak ada, tapi sekarang ada 1,4 triliunan, luar biasa. Cukup bagus. Palm oil. Nah, palm oil kayaknya sama minyak kelapa sawit ini agak sedikit berbeda. Ini minyak kelapa sawit ini entah karena ini banyak kayak minyak yang biasa di rumah tangga, di masyarakat atau gimana ya. Biasanya di masyarakat itu RBDPOL. RBDPOL sama juga dan palm oil, tapi dia sudah dibersihkan. Kan ini ada nih, refine, bleach, and deodorize. Sudah dibersihkan, disaring, baunya dihilangkan gitu-gitulah ya. Nah, kita lihat di sini pendapatannya memang meningkat. Dia paling banyak itu tadi kalau kita lihat itu dikarenakan yang tadi ada. Yang minyak kelapa sawit dia meningkat cukup pesat. Nah, itulah. Ini berarti kedepannya kemungkinan pendapatan bisa naik lagi nih. Saya nggak tahu juga ya, karena ini semuanya kayak perkebunan, pertambangan, ini kayak musim-musiman juga lah ya. Ini tergantung gimana manajemen bagus atau enggak. Nanti kita lihat apakah nanti kota berikutnya untuk yang perusahaan ini bisa mencetakkan laba yang lebih tinggi lagi atau enggak. Tapi setahu kami untuk beberapa perusahaan kelapa sawit yang kota kedua kami lihat, ini kayaknya kinerjanya agak sedikit meningkat ya. Saya nggak tahu juga. Ini beban umum dan administrasi, gaji, upah dan kompensasi karyawan, imbalan kerja, ini jasa profesional. Ini ada tanggung jawab dan sosial perusahaan. Wah, ini dari 15 miliaran menjadi 19 miliaran. Ini untuk apa ini ya? Tanggung jawab sosial perusahaan. Ini mungkin untuk yang kayak CSR gitu-gitu lah ya. Untuk bagi kepada masyarakat. Ini ada perjalanan dinas. Oh, ini perjalanan dinas. Pelatihan dari keuangan berkurang, sumbangan dan pelayanan berkurang, keamanan berkurang. Wah, ini kok dikurangi lah ini yang keamanan ini ya. Tapi kayaknya 12 miliaran menjadi 3 miliaran ya untuk yang biaya keamanan ini. Sebenarnya menurut kami ya. Nah, ini untuk yang pendapatannya kayaknya nggak gitu beda jauh sih. Menurut kami ya, untuk biaya keamanan atau biaya apa itu? Seperti biaya untuk yang perlu kayak untuk kantor dan lain itu, kalau bisa, kalau memang oke lah hemat boleh, tapi gak bisa tuh dikurangi ya. Menurut kami kayak gitu, tapi gak tahu juga, itu tergantung internal masing-masing. Ini pendapatan keuangan, pendapatan bunga, wah ini menurun drastis nih. Jadi dari 200-an miliaran sekarang hanya sisa 50 miliaran saja. Ini beban keuangan. Ini kita skip, kayaknya sudah yang ke umum nih. Kita skip. Kakak sesuai data kami, sekian, terima kasih, saya investasi.